Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa bil qur'ana imama wabil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat ikhwana. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sahabat Tasin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan video sebelumnya sudah kita jelaskan 4 alasan kenapa kita harus belajar tahsin. Nah, hari ini kita mohon kepada ridha Allah agar Allah mengaruniakan kesempatan hari ini ilmu yang menjelaskan tentang bagaimana cara belajar tahsin yang paling afdal, yang paling utama. Maka sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk belajar tahsin tidak ada yang lebih afdal kecuali melewati dengan 2 fase atau 2 asas begitu, 2 pokok. Apa 2 asas tersebut? Pertama, belajar tahsin itu harus talaqi. Adapun makna talaqi wallahu taala a'lam, cuman yang saya dapatkan begitu dari apa yang sudah dipelajari, intinya talaqi itu membaca di depan guru, kemudian guru mengoreksi bacaan kita, atau guru memberikan contoh bacaan, misalkan kha sambil mendengar suaranya dan melihat bagaimana guru kita mengucapkan, kemudian kita mengucapkan ulang. Nah, ucapan kita dikoreksi, dianalisa dan dikoreksi oleh guru kita. Nah, itu yang disebut dengan talaqi. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Rasulullah pun melakukan talaqi. Nah, kepada siapakah beliau bertalaqi? Nah, tidak lain dan tidak bukan kepada malaikat Jibril alaihissalam saat menerima wahyu yang pertama, surat Al-Alaq. Itu pun bahasanya talaqi. Maka harus diingat, Al-Quran ini turun dalam bentuk bacaan, bukan tulisan. Walaupun dalil utama ketika turun itu bacalah begitu. Namun yang jelas Rasulullah SAW itu dalam keadaan ummi, tidak bisa menulis dan membaca, yang saya pelajari begitu. Wallahu ta'ala a'lam, yang jelas. Namun maka talaqi inilah yang secara realistis yang saya pahami begitu dari ilmu-ilmu sudah saya dapatkan dari para alim ulama dan para guru yang semoga Allah senantiasa rahmati. Maka talaqi itu seperti hanya Rasul ketika ditalaqi oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril membacakan, kemudian Rasulullah mengulang. Nah, dikoreksi jika memang salah dan memang benar, ya tidak dikoreksi. Intinya Jibril membaca, Rasul mendengarkan, kemudian mengucapkan ulang dan dikoreksi oleh malaikat Jibril jika salah. Jika benar tidak dikoreksi. Begitu. Kurang lebih seperti itu. Maka wajib kita mengikuti sunnah ini. Jadi mohon maaf, bagi sahabat yang belajar tahsinnya hanya lewat video atau lewat materi, itu menyalahi sunnah begitu. Maka jika ingin belajar tahsin, cari guru yang bisa kita belajar daripadanya. Dan tentunya untuk guru pun sebetulnya untuk tahsin ini tidak bisa sembarangan guru begitu. Asal guru misalnya yang penting ada guru aja, tidak bisa. Yang saya pahami dari apa yang sudah dipelajari selama kurang lebih 3 tahun ke belakang, maka di antara kewajiban kita saat mencari guru tahsin itu, carilah guru yang memang bisa dipertanggungjawabkan baik secara ilmu
ataupun secara riwayah sanadnya. Jadi ada istilah sanad. Jadi guru kita itu mendapatkan dari siapa? Gurunya siapa sampai silsilahnya kita tahu. Oh, silsilah guru kita itu termasuk adalah generasi yang ke berapa nih? Nah, kebanyakan di antara kita, wallahu ta'ala alam, yang saya sudah dapatkan itu yang paling tinggi itu generasi ke-29 dari talaki malaikat Jibril kepada Rasulullah. Nah, malaikat Jibril kepada Rasul itu talaki pertama. Nah, kita sampai di urutan yang keberapa? Biasanya kurang lebih yang paling dekat itu 30, 31, 32 untuk saat ini. Wallahu ta'ala alam, apakah ada yang lebih tinggi? Yang jelas kurang lebih itu. Adapun guru yang menjadi talaki saya kurang lebih yang pertama, saya benar-benar memahami kaidah talaki ini dari Al-Ustadz Laili Al-Fadli rahimahullah ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberkahi ilmu beliau. Alhamdulillah, wasilah dari YouTube beliau boleh dilihat di online tajwid begitu. Alhamdulillah, saya mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan termasuk talaki begitu kan beliau. Dan karena memang beliau adalah orang yang sangat banyak sekali santrinya, maka akhirnya saya memutuskan untuk bertalaki dengan santrinya langsung saat itu di Yayasan Karim Mengaji kalau tidak khilaf. Ada juga di YouTube-nya, boleh dicari. Nah, saya berjumpa atau diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Ustadz Izul Khairi. Beliau guru langsung privat saya selama beberapa tahun ke belakang, kurang lebih sudah hampir setahun atau 2 tahun saya belajar kepada beliau, bertalaki kepada beliau. Alhamdulillah saat ini sudah menuntaskan Iqra 6 dan saya sedang menjalani talaki juz 30. Insyaallah mohon doa, mudah-mudahan ada dalam kemudahan dan ada dalam keridhaan Allah SWT. Itu mungkin kurang lebih untuk pertama yang wajib dilakukan oleh kita adalah talaki. Yang kedua yang harus kita tunaikan adalah musyafahah. Nah, hati-hati sahabat, musyafah itu bukan bersalaman. Musyafah itu asal katanya di syafatain kalau tidak khilaf. Jadi kedua dari bibir ke bibir. Jadi harus langsung interaksi antara guru dan murid, tidak boleh melalui perantara. Misalkan saya ke sahabat saya, kemudian sahabat ke orang lain atau ke santri saya. Jadi harus langsung saya ke guru gitu. Itu untuk musyafahah. Jadi misalkan saya guru membaca, murid ada di hadapan, langsung membaca. Jadi langsung face to face, man to man. Nah, itu yang harus ditunaikan bagi sahabat yang ingin belajar tahsin, baik offline ataupun online. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga sahabat Allah mudahkan untuk berjumpa dengan guru-guru yang memang sahih begitu, baik benar secara sanadnya, riwayatnya, adapun secara bacanya pun sama dan materinya pun sama. Namun untuk sahabat yang ingin rekomendasi, maka saya rekomendasikan boleh ada di online tajwid YouTube, channel YouTube-nya atau Karim Institute kalau tidak khilaf. Nanti akan saya tulis di deskripsi di bawah insyaallah taala. Baik sahabat, itu saja untuk hari ini. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.